Kalian udah kasih yang terbaik. Jadi jangan nangis, tegakkan kepala kalian. Masih banyak masa depan kalian. Pelajaran yang kalian lakukan selama AFC ini, kalian bawa ke World Cup qualification. Kita patriot, kita fight lagi. Ya, dan saya apresiasi. Sejumlah supporter dari negara Thailand mengejek timnas Indonesia seusai dinyatakan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Hal itu mereka lontarkan setelah timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Guinea di laga playoff Olimpiade Paris Kamis malam. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berpeluang besar menciptakan sejarah dengan lolos ke Olimpiade Paris. Sebenarnya Garuda Muda bisa langsung lolos otomatis ke Olimpiade Paris andai bisa memanfaatkan laga semifinal dan perebutan juara ketiga Piala Asia U23. Di laga itu pasukan Sintayong dihadapkan dengan dua lawan yang kuat dan punya pengalaman di Piala Asia U23, yakni Uzbekistan dan Irak. Apabila timnas Indonesia bisa mengalahkan salah satu dari dua lawan tersebut, maka skuad merah putih bisa langsung ke Olimpiade tanpa playoff antar benua. Akan tetapi timnas Indonesia yang selalu meraih tren positif di Piala Asia U23 sejak babak penyisihan grup justru tidak mampu melaksanakan hal itu. Situasi ini dikarenakan timnas Indonesia yang malah menderita dua kekalahan berturut-turut di pertandingan penentuan ke Olimpiade Paris 2024. Di semifinal, timnas Indonesia kalah dari Uzbekistan 2-0. Sementara dalam laga perebutan juara ketiga, mereka dikandaskan Irak dengan skor 1-2. Berdasarkan hasil tersebut, mau tidak mau pasukan Sintayong harus melakoni laga penentuan untuk memperebutkan satu tiket tersisa ke Paris. Kendati demikian, lawan yang dihadapi juga bukan sembarangan karena mereka berstatus sebagai semifinalis Piala Afrika U23 yaitu Guinea. Guinea datang dengan persiapan penuh untuk mengunci tiket lolos ke Olimpiade 2024, salah satunya dengan membawa pemain yang berkarir di Eropa. Sebut saja Ilaik Moriba yang merupakan lulusan dari akademi terkenal milik Barcelona dan kini bermain di klub Liga Spanyol Getafe. Hasilnya timnas Indonesia harus bertekuk lutut dari Guinea dengan skor tipis 0-1 melalui gol penalti dari bintang Eropa mereka yaitu Ilaik Moriba. Kepemimpinan wasit di laga itu terbilang kontroversial karena memberikan dua penalti untuk Guinea serta di kartu merahnya pelatih timnas Indonesia Sintayong. Namun Garuda Muda tetap bermain bagus dengan unggul 51% penguasaan bola walau akhirnya harus mengakui keunggulan Guinea. Kekalahan atas Guinea membuat timnas Indonesia dipastikan gagal bermain di Olimpiade yang terakhir kali terjadi pada tahun 1968. Kegagalan timnas Indonesia itu kemudian mendapatkan tanggapan beragam dari sejumlah supporter negara tetangga, salah satunya dari Thailand. Thailand yang merupakan tim perkasa di ASEAN justru tak bisa berbuat apa-apa di Piala Asia. Dengan kepemimpinan federasi baru yang dipimpin Madampang, Thailand justru mengalami kemerosotan. Hal ini yang mungkin membuat masyarakat Thailand merasa iri dengan keberhasilan timnas Indonesia sejauh ini. Alih-alih memberikan dukungan moral, supporter Thailand justru mengejek timnas Indonesia tak lama setelah laga melawan Guinea usai. Melansir dari kolom komentar akun Facebook ASEAN Football, sejumlah supporter Thailand tampak mengolok-ngolok kekalahan Garuda Muda semalam. Sampai bertemu di bandara. Mari semuanya kita tertawakan Indonesia. Terima kasih telah menghentikan kebisingan dari orang-orang hutan. Dan masih banyak lagi komentar-komentar negatif dari netizen Thailand yang merasa puas dengan kegagalan Indonesia di kolom komentar Facebook ASEAN Football. Kolom komentar di akun Instagram Federasi Sepak Bola Guinea dibanjiri komentar bermuatan rasial. Hal itu terjadi usai timnas Indonesia kalah dari Guinea. Bagi Indonesia, kekalahan ini terasa cukup pahit, sebab Garuda Muda sebelumnya juga gagal lolos ke Olimpiade 2024 lewat dua kesempatan yang didapat saat bermain di Piala Asia. Setelah pertandingan, hal buruk menimpa Guinea, sebab kolom komentar di akun media sosial mereka dipenuhi komentar rasis. Situasi itu membuat PSSI dan timnas Indonesia menyampaikan permohonan maaf pada pihak Guinea. Atas nama timnas sepak bola Indonesia, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan menyesali atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan atas segala komentar tidak pantas yang masuk ke akun media sosial Anda. Sebagai sebuah bangsa, kita selalu menentang rasisme dan ujaran kebencian dengan segala cara, ujar pernyataan resmi PSSI. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga juga kecewa dengan situasi yang menimpa Guinea.
Menurut Sinulinga, timnas Indonesia telah menerima kekalahan dari Guinea dan dia berharap supporter juga punya sikap yang sama. Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho menyampaikan pesan menyentuh hati usai timnya gagal lolos ke Olimpiade 2024. Pemain Persija Jakarta itu tetap bangga dengan kerja keras rekan-rekannya dan staf pelatih. Rizky Ridho tak bisa bermain saat Indonesia menghadapi Irak dan Guinea. Hal itu terjadi karena dia di kartu merah dalam kekalahan dari Uzbekistan. Terlepas dari kekecewaan gagal ke Olimpiade 2024, Rizky Ridho bangga dengan perjuangan para pemain. Menurutnya, timnas Indonesia U23 sudah menunjukkan permainan yang luar biasa meski hasil akhirnya mengecewakan. Banggalah terhadap proses yang kamu lalui, hargai dirimu dengan terus berusaha menjadi lebih baik, dan ucapkan terima kasih pada dirimu yang tidak pernah menyerah. Bangga bisa berjuang bersama kalian. Kalian semua terbaik, sehat dan sukses selalu keluarga. Terima kasih untuk semua doa dan dukungan yang tak pernah henti, ujar Rizky Ridho. Kemungkinan setelah ini para pemain timnas Indonesia U23 dipulangkan ke tim masing-masing, sedangkan agenda tim nasional selanjutnya ada di level senior pada Juni mendatang. Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan terakhir grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih dijadwalkan melawan Irak pada 6 Juni, kemudian Filipina 5 hari setelahnya. Pertandingan kabarnya berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebagian pemain di Piala Asia U23 kemungkinan akan dilibatkan dalam 2 laga penting ini. Naparonpor, gelandang klub asal Turki Bandırmaspor, kembali mengutarakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Belanda Indonesia ini bukan kali pertama menaruh minat untuk bergabung dengan tim Garuda. Pada awal 2017 saat PSSI membuka program naturalisasi, nama Naparon masuk dalam daftar calon pemain. Namun hingga saat ini belum ada panggilan resmi dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Dengan kepemimpinan baru PSSI di bawah Erick Thohir yang gencar melakukan naturalisasi, Naparon kembali berharap mendapatkan kesempatan kedua. Pemain kaya pengalaman ini mengatakan kesiapannya untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Meskipun usianya sudah 32 tahun, Naparon yakin masih memiliki kemampuan dan pengalaman yang mumpuni untuk membantu timnas Indonesia. Kalau itu terjadi, aku tentunya akan memberikan 1000% untuk timnas Indonesia. Aku punya pengalaman yang banyak dan tentu saja bisa membantu pemain di sana, ujar Naparon. Naparon juga menekankan bahwa dirinya masih memiliki performa terbaik di klubnya saat ini, termasuk dalam hal stamina dan kecepatan. Naparon sudah terbiasa dengan gaya permainan keras di Liga Turki yang menuntut stamina, mental, dan skill di atas rata-rata. Percaya aku masih punya performa terbaik di timku saat ini, termasuk dalam hal berlari, jadi umur bukan masalah bagiku. Kalau kamu bisa bertahan di pertandingan dengan tempo tinggi melawan tim seperti Galatasaray, maka kamu punya fisik yang bagus, jelas Naparon. Sebelum ke Turki, Naparon yang lahir dan besar di Belanda sempat memperkuat NEC Nijmegen dan Vitesse Arnhem. Di Belanda, nama Naparon cukup berkibar. Puncaknya ia ikut mengantarkan NEC promosi ke Eredivisie pada 2015 dan membawa Vitesse Arnhem meraih gelar Piala Belanda 2016-2017. Dengan semua pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, menarik untuk dinanti apakah PSSI akan memberikan kesempatan kepada Naparon untuk membela timnas Indonesia atau tidak.